Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Silakan Oma Tice. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah tanggal 24 Maret tahun 2021 berjudul Pengampunan. Ayat inti terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 13 yang bunyinya, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Yesus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Mari kita ikuti penjelasannya. Agama Yesus Kristus berarti kemajuan. Agama itu berarti selalu mencapai ke atas kepada suatu ukuran yang lebih suci dan lebih tinggi. Orang Kristen yang hatinya telah dijamah dengan keelokan tabiat Juru Selamat harus mempraktekkan apa yang dipelajarinya dalam sekolah Kristus. Kita haruslah menjadi murid-murid yang cerdas dalam sekolah Kristus, bersedia mempelajari apa yang diajarkannya kepada kita dari hari ke hari. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tabiat kalau kita tidak mendengar suara Allah dan menurut nasihat-Nya. Pengajaran ini tidak berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak mempunyai ujian-ujian yang harus dihadapi, yang akan menciptakan rasa tidak suka kepada saudara-saudaranya, melainkan berlaku kepada setiap orang yang telah dilukai, yang telah menderita karena kesalahan keuangan, karena penghinaan dan kritik, karena salah pengertian dan penilaian yang salah. Orang-orang ini sekali-kali tidak boleh membiarkan kebencian masuk ke dalam hati atau membolehkan perasaan-perasaan yang tidak manis timbul kalau mereka melihat kepada orang-orang yang telah melukai mereka. Seperti Kristus, kita akan mengampuni musuh-musuh kita dan berjaga-jaga kepada kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah melukai kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka, dan kalau sekiranya kita dapat, kita akan berbuat kebajikan kepada mereka. Kalau orang-orang yang telah melukai kita tetap melakukan perbuatannya yang salah itu, kita mesti mengadakan usaha untuk dirukunkan kepada saudara-saudara kita menurut rencana Alkitab seperti Kristus sendiri telah tunjukkan. Kalau saudara-saudara kita menolak untuk diperdamaikan, maka janganlah berbicara tentang mereka itu ataupun merusak pengaruh mereka, melainkan biarkanlah mereka dalam tangan Allah yang adil, yang menghakimkan semua manusia dengan adil. Orang-orang muda boleh saja mengakui sangat mengasihi pekerjaan Allah, tetapi bila mana mereka tidak diperdamaikan kepada teman-temannya, mereka pun tidaklah diperdamaikan kepada Allah.
Begini, hati yang mementingkan diri sendiri menjauhkan berkat-berkat Allah dari hati dan rumah tangga kita. Biarlah kasih Kristus mengalir ke dalam hati dan mengubahkan tabiat. Kalau tidak, maka kita pun tidaklah akan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Omak Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menuliskan dalam The Youth Instructor Januari 13, 1898 paragraf 3 yang berkata, "Tidak ada yang bisa membenci saudaranya atau bahkan musuhnya tanpa menghukum dirinya sendiri." Jadi, terlepas siapapun, temankah, lawankah, jika kita membenci mereka, maka itu sama dengan menghukumkan diri sendiri. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memiliki karakter Kristus yang penuh pengampunan. Pengampunan itu bukan sekali dan selesai. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf 5. Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Apa maksudnya kutipan Roh Nubuat ini? Mari kita baca penjelasannya dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 182 paragraf 1. Petrus datang kepada Kristus dengan pertanyaan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Para rabi membatasi pengampunan sampai 3 kali. Petrus yang menjalankan pengajaran Kristus sebagaimana yang diduganya, mengira hendak menambahkannya sampai 7 kali, angka yang menunjukkan kesempurnaan. Tetapi Kristus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi letih dalam hal mengampuni. Bukan sampai 7 kali katanya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Inilah makna dari kalimat sebagaimana mengampuni. Sebab pengampunan itu bukan suatu tindakan mandiri, tetapi suatu karakter kehidupan. Kita tidak jemu mengampuni, karena mengampuni itu karakter kita, alamiahnya kita. Dan ini berhubungan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita baca penjelasannya dalam Gospel Workers, edisi 1892, halaman 95, paragraf 1, yang menyatakan, dalam doa yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya adalah permohonan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita tidak dapat mengulangi doa ini dari hati dan berani untuk tidak memaafkan, karena kita meminta Tuhan untuk mengampuni pelanggaran kita terhadap Dia dengan cara yang sama seperti kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tetapi hanya sedikit yang menyadari arti sebenarnya dari doa ini. Kembali, melalui penjelasan ini, mengampuni itu bukan suatu tindakan mandiri atau suatu tindakan yang sekali-sekali saja. Mengampuni itu adalah bagian dari hidup kita. Layaknya doa adalah nafas hidup, maka demikian juga dengan mengampuni. Kita tidak bisa berdoa memohon ampun tetapi tidak memiliki roh mengampuni. Untuk hal ini, Yesus memberikan nasihat melalui perumpamaan berikut ini yang terdapat dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Inilah dasar yang membuat kita harus menunjukkan pengasihan terhadap sesama orang berdosa. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kata Kristus, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Renungan hari ini juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 93 paragraf 3. Seperti Kristus, kita akan mengampuni musuh-musuh kita dan berjaga-jaga kepada kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah melukai kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka itu, dan kalau sekiranya kita dapat, akan berbuat kebajikan kepada mereka. Jangankan yang berhutang, musuh pun diampuni. Inilah teladan Kristus bagi kita, dan kita harus memiliki karakter yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memiliki karakter Kristus yang penuh pengampunan dan bahkan masih dapat berbuat kebajikan kepada mereka yang telah melukai kita? Kita baca dalam manuskrip 11 tahun 1888 paragraf 79 yang berkata, "Dia yang memiliki Roh Kristus tidak akan pernah lelah mengampuni." Suatu kutipan yang sangat indah, singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa, saudaraku dalam Tuhan, kita sedang bersekolah di sekolah Kristus, dan gurunya adalah Kristus itu sendiri, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab Roh-Nya Kristuslah yang berkompeten untuk mengajar. Tidak heran jika kita mau memiliki roh mengampuni yang tidak mengenal lelah, maka kita harus memiliki Roh Kristus dalam hidup kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Penting sekali untuk kita memiliki Roh Kristus. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Sudah pasti. Suratnya nomor 11A, tahun 1894, paragraf 23, Nyonya White menuliskan, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Jelas, karenanya saudaraku dalam Tuhan, jangan mau dibikin bingung oleh manusia. Roh Kudus itu bukan oknum lain yang Trinitas sebut sebagai Allah Roh. Bukan. Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Kristus. Roh Kristus inilah yang dikirim sejak hari Pentakosta, agar kita menjadi penuh di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 10. Hidup Yesus menggantikan hidup kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Manusia yang tidak mengenal lelah untuk mengampuni. Perhatikan kutipan berikut ini yang baik sekali untuk kita, yang terdapat dalam The Youth Instructor, Januari tanggal 13 tahun 1898, paragraf 4, yang berbunyi, "Seperti Kristus, kita akan mengampuni musuh kita dan mencari kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka yang telah menyakiti kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka, dan jika kita bisa, akan melakukan kebaikan bagi mereka. Jalan semacam ini kemungkinan besar akan meruntuhkan permusuhan, akan merendahkan hati kita yang sombong dan dingin,
dan membawa kita bersimpati kepada Kristus. Jika mereka yang telah melukai kita masih terus melakukan perbuatan salah, dan kita melihat bahwa kita tidak dapat berbuat baik kepada mereka, tetap biarkan kasih menguasai hati kita sendiri dan mengatasi permusuhan yang mendesak kehadirannya di dada kita. Artinya, teruslah berbuat baik, teruslah mengasihi, dan teruslah mengampuni, meski orang yang kita ampuni tidak mengalami perubahan. Sebab dengan terus berbuat baik, terus mengasihi, dan teristimewa tidak mengenal lelah untuk mengampuni, maka roh permusuhan yang berusaha masuk ke dalam hati kita tidak berhasil. Dan untuk dapat menghidupkan kehidupan yang seperti ini, kita harus memiliki Roh Kristus. Roh Kristuslah yang memampukan kita untuk berbuat baik, untuk tetap mengasihi meski dimusuhi, dan tidak mengenal lelah untuk mengampuni. Sebab mengampuni itu bukan suatu tindakan mandiri yang sekali-sekali, tetapi tindakan alamiah kita, karakter kita yang diwujudkan Kristus di dalam hidup kita. Sebab sari pokok anggur mengalir dalam hidup kita yang adalah ranting-rantingnya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 93, paragraf 3. Biarlah kasih Kristus mengalir ke dalam hati dan mengubahkan tabiat. Kalau tidak, maka kita pun tidaklah akan menjadi anak-anak Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar Roh Kristus tetap dalam hati kita, sehingga masing-masing kita menjadi anak-anak Allah yang tidak pernah lelah untuk mengampuni. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini untuk kami memiliki Roh Kristus yang memampukan kami untuk tidak mengenal lelah dalam mengampuni. Mengampuni menjadi alamiah hidup kami, karakter kami, dan itu oleh karena perbuatan Kristus dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.